فيها الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله أن جعلنا من أمة سيد الأنام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Barusan tadi sama-sama kita menghatamkan Al-Quranul Karim, kita membaca doa khatam Quran, dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut. InsyaAllah minggu depan, hari Senin depan di Jalsatul Isnin ini kita bisa menghatamkan Quran sebagaimana yang sudah dihimbau dari minggu yang lalu. Per wilayah nanti mereka membuat halagah-halagah ya Al-Quran. Kalau bisa ada koordinasi antara satu sama yang lain, nanti bisa bicara dengan tim ya daripada Majelis Rasulullah SAW ya, supaya lebih ketahuan lagi berapa hataman Quran yang dihatamkan. Misalnya berapa halagah, mungkin ada sampai 10 hatam atau 100 hatam atau mungkin bisa 1000 hatam kalau banyak halagah. Dan itu pun nanti bisa menggembirakan ya Maha Guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, otomatis menggembirakan Rasulullah SAW, menggembirakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap satu ayat yakni 10 hasanat. 3 ayat sudah 30 hasanat kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, tapi alif harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Baru baca alif lam mim sudah 30 kebaikan. Ya mudah-mudahan ini bisa ya lebih diperhatikan lagi setiap hari Senin, yaitu malam Selasa ini Jalsatul Isnin yang kita selalu lakukan sebelum kita ini baca khatam Quran. Tadi agak telat sedikit. Mudah-mudahan besok jam 8 teng tepat bisa lebih ini. Ya, yang sama-sama kita muliakan ya Dewan Guru Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Baqir Al-Attas, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bihi. Begitu juga Al-Habib Alwi bin Utsman bin Yahya, mata'anallah bihi wa bituli hayatihi wa nafa'ana bih. Begitu juga Al-Habib Muhammad Al-Baqir, Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Baqir. Begitu juga orang tua kita Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid dan Habib Ramzi dan yang lainnya. Mudah-mudahan menambah keberkahan daripada majlis kita di malam hari yang penuh barakah ini, yang cerah. Alhamdulillah malam hari ini enggak hujan. Ya, mudah-mudahan enggak ada hujan zahir, ya, hujan hissia diganti dengan hujan ma'nawiyah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyirami hati-hati kita. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan sampaian apa yang akan disampaikan oleh Al-Habib Alwi bin Utsman bin Yahya yang berkenaan dengan Alkitab Risalatul Jami'ah. Fa alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Shalli wa sallim adada ilmik ala sayyidina Muhammadin man ja'altahu lana hirzan harizan wa ala alihi wa sahbihi wa ansurna bihi wal muslimina bi asrari wa yansurakallahu nasran aziza. Amma ba'd, hadirin hadirat rahimakumullah. Mohon maaf sebelumnya saya sering telat ya, karena badal maghrib saya ada pengajian dahulu di Masjid Al-Amin di daerah Kramat Jati. Mungkin juga ada sebagian jamaah kita yang dari Kramat Jati ini hadir di sini, dari Masjid Al-Amin Kampung Karpus Kramat Jati.
Dan sekalian, selagi saya ingat, saya mau mengundang baik kepada guru-guru kita, khususnya kepada orang tua kita Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, dan segenap dewan guru yang lain, Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas dan Syekh Ridwan Al-Amri, juga Habib Nabil, Habib Ramzi, dan segenap para jamaah Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami akan mengadakan peringatan Maulid sekaligus haul daripada Sayyidil Walid, orang tua saya, abah saya Al-Habib Utsman bin Alwi bin Utsman. Jadi beliau ini cucu daripada Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil. Sering kita mendengar nama Habib Utsman, Mufti Betawi. Nah, orang tua saya cucunya. Ini peringatan haul daripada Habib Utsman. Orang tua saya bukan Habib Utsman Mufti Betawi. Adapun Habib Utsman Mufti Betawi, pernah kita dengar dari keluarga bahwasanya beliau berwasiat tidak mau diadakan haulnya. Namun bukan berarti tidak boleh. Sementara kita dengar dari orang-orang tua, dari baik itu anak maupun cucu beliau yang masih ada, memang tidak diadakan. Mungkin ada segenap yang hadir pernah mendengar, terutama di kalangan habaib khususnya. Jadi yang kami adakan haulnya ini cucunya itu orang tua saya, dan sekaligus Maulid Agung, haul Sayyidil Walid yang ke-19, Maulid Akbar yang kami adakan di kediaman kami, sekaligus nanti mungkin para jamaah dewan guru di sini mohon doanya untuk kelancaran pondok pesantren yang sedang kami bangun, Ma'had Al-Imdad, pondok pesantren Al-Imdad. Kalau kemarin tahun-tahun yang lalu kita pakai lapangan dan ada tetangga punya garasi kendaraan, namun sekarang kita acara intinya di dalam pondok pesantren Al-Imdad. Kapan waktunya? Tanggal 7 Februari. 7 Februari Sabtu malam Ahad, Lailatul Ahad. Tanggal 7 Februari. Dimohon kehadirannya bagi yang tidak berhalangan atau juga mungkin yang tidak memiliki kebutuhan yang mendesak, kepentingan yang sangat-sangat mendesak, dimohon kehadirannya. Mudah-mudahan saya doakan biar banyak jamaah Majelis Rasulullah ini yang hadir, insyaallah ya. Insyaallah akan hadir. Hadirin hadirat rahimakumullah. Masih di awal pembahasan masalah salat. Salat yang merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Di dalam surah Al-Isra yang kita baca yang lalu, wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ada lagi ayat yang lain, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafa minal laili innal hasanati yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Ini juga waktu salat. Wa aqimis salata tarafayin nahar, dirikanlah salat di kedua penghujung siang. Yang dimaksud kedua penghujung siang adalah pagi dan sore, pagi dan petang. Wa zulafa minal lail, dan sebagian daripada awal waktu malam. Sebagian daripada awal waktu malam. Di sini mencakup kelima waktu salat. Dari waktu pagi itu subuh, pertengahannya zuhur, dan di penghujungnya asar. Subuh, zuhur, dan asar. Wa aqimis salata tarafayin nahar, itu. Wa zulafa minal lail, maghrib dan isya. Wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghapuskan keburukan dan dosa-dosa. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini, yang mudah-mudahan bertambah cahayanya di dalam hati dan qalbu kita, amin. Bertambah ilmu kita yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan sanad yang bersambung dari kami, dari guru-guru kami hingga kepada pengarang kitab Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habasyi. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Ar-Risalatul Jami'ah ila an qala, hingga perkataan beliau, wa yushtaratu li sihhati salati ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin aw ijtihadin aw ghalabati dhannin. Disyaratkan untuk sahnya salat yaitu yang pertama ma'rifatu dukhulil waqti biyaqin, mengetahui masuknya waktu dengan yakin. Dengan yakin di sini di dalam syarahnya baik itu Bahjatul Wasail Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Syekh Nawawi Al-Bantani banyak mensyarahkan kitab-kitab salaf dahulu. Kitab Imam Ghazali beliau syarahkan Bidayatul Hidayah, dan syarahnya berjudul Maraqil Ubudiyah. Kitab ini Risalah Jami'ah dan beliau beri judul Bahjatul Wasail Bisyarhi Masail, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain. Nah, di dalam kitab Bahjatul Wasail Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan biyaqinin di sini dengan pasti, dengan yakin, awi ijtihadin dan ijtihad, badlul majhud fi talabil maqsud, mencurahkan kemampuan kita mencari sesuatu yang kita inginkan. Badlul majhud fi talabil maqsud, berijtihad di sini diantaranya dengan apa? Di dalam kitab Bahjatul Wasail dikatakan dengan suara kokoknya ayam jago yang sudah teruji, bisyahidikin mujarrab, dengan suara kokoknya ayam jago yang sudah teruji, yang sudah terbukti. Katakan baik kita maupun tetangga kita, dia punya ayam jago, yang ayam jago itu selalu kalau dia berkokok subhanallah tepat di waktu subuh tiba, di waktu terbit fajar shadiq, menandakan masuknya waktu subuh, dan itu sudah bertahun-tahun, sudah teruji demikian. Maka ketika kita tidak mengetahui bagaimana cara mengetahui waktunya salat, atau juga tidak ada jam sebagai penentu waktu, tidak ada suara muadzin di masjid dan di musholla, lalu kita mendengar suara kokoknya ayam jago yang sudah terbukti dan teruji, maka kita yakin bahwasanya ini masuk waktu subuh. Au bi khiyatatin, atau juga dengan menjahit. Seseorang punya profesi keahlian dia menjahit atau yang lainnya, katakan di situ menjahit. Di dalam kitab Bahjatul Wasail tersebut dia biasa membuat satu potong baju katakan 2 jam. Tadi dia memulai menjahit bajunya itu jam 10 pagi. Karena memang dia sudah lazim, sudah sering kali kalau dia menjahit satu potong baju itu kurang lebih sekitar 2 jam, maka ini berarti sudah masuk waktu zuhur, sudah sekitar jam 12-an. Atau juga dengan profesi yang lain, bahkan mungkin dia dengan wiritannya, dikatakan di dalam kitab tersebut, dia membaca sholawat, katakan 1000 kali berapa? Sholawat 1000 kali katakan 1 jam. Tadi dia mulai jam 11, berarti sekarang ini sudah masuk waktu zuhur, waktu menunjukkan pukul 12. Karena seringkali kalau dia baca sholawat 1000 kali itu waktunya 1 jam. Karena itu sudah teruji dan sudah terbukti. Dengan catatan sudah teruji dan terbukti. Kalau baru hanya 1-2 kali belum teruji, itu tidak bisa, tidak dikatakan ijtihad. Tidak dia berusaha, berupaya untuk mencari tahu. Atau juga dengan berjalan kaki. Jamaah yang dari Al-Munawwar, mungkin dia berjalan kaki ke Masjid Al-Ma'mur di Tanah Abang, katakan gitu ya, atau ke Istiqlal. Katakan waktunya 2 jam untuk berjalan kaki ke sana. Tadi dari Al-Munawwar kita berjalan, waktu menunjukkan pukul 10 pagi. 2 jam berarti sudah masuk waktu zuhur ketika kita tiba di tempat tujuan. Karena kita sudah sering kali berjalan kaki, waktunya seperti itu, tidak meleset. Atau juga dengan keahlian dan pekerjaan yang lainnya.
yang sudah terbukti dan teruji. Sekali lagi, itu termasuk daripada bagian ijtihad. Baik dengan yakin, dengan kita mengetahui masuknya waktu sholat tersebut dengan cara melalui matahari, seperti masuknya waktu subuh dengan terbitnya fajar shadiq, berakhirnya dengan terbitnya matahari, bitulu'il fajr shadiq ila tulu'is syams, terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari, itu masuknya waktu subuh. Kalau kita sudah mengetahui waktu-waktu itu, tentu kita bisa dengan mudah, dan cuaca cerah bagus, umpama di waktu zuhur dan asar dan seterusnya. Atau juga dengan kita mengetahui dari orang yang dapat dipercaya, orang yang fiqh yang dia mengetahui masuknya waktu salat, atau juga dia mendengar muadzin yang mu'taman, yang dapat dipercaya. Itu juga bagian daripada kita mengetahui masuknya waktu dengan yakin. Karena orang yang fiqh yang dapat dipercaya tadi, dia melihat langsung tanda-tanda masuknya waktu salat, atau dia mendengar muadzin yang dapat dipercaya. Sehingga di dalam hadis dikatakan al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'taman. Imam salat dhamin, dia penanggung jawab, dan dia menjadi perwakilan, wakil kita di dalam berkhitab, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang diutamakan tentu yang lebih menguasai masalah fikih, khususnya fikih salat, fiqhus salat, yang dikedepankan, yang dimajukan untuk menjadi imam. Tentu bukan hanya ilmu saja, kesalehannya juga dari segi dia tuanya, juga dari kalau dia memiliki kelebihan, dia dari bangsa Quraisy, dia sulalah, dia min ahlil baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ada hadis dikatakan qaddimu Quraisyan, dahulukan dari bangsa Quraisy dan seterusnya, khususnya masalah salat, masalah fikih yang harus kita ketahui. Walaupun mungkin dia lebih muda, ada orang yang lebih tua namun dia kurang paham masalah salat, masalah fikih, maka yang lebih utama al-afdal, al-aula adalah yang muda tadi. Walaupun dia lebih muda usianya, tapi dia lebih paham, memahami masalah fikih salat khususnya. Ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin aw ijtihadin, dengan berijtihad tadi, mencari tahu. Au ghalabati dhannin, atau juga dengan sangkaan, dugaan yang kuat. Ghalabati dhannin, dengan dugaan, sangkaan yang kuat. Seperti tadi dia mengira ini sudah masuk waktu, dengan cara dia membaca wirid, dia mendengar sesuatu tanda yang menandakan masuknya waktu sholat, dan itu sudah teruji dan terbukti, maka itu juga termasuk hal-hal yang diperbolehkan bagi dia, sudah boleh melaksanakan sholat. Fa in shalla ma'a syakki lam tasihha salatuhu. Jika dia sholat padahal dia syak, ragu, dengan keraguan, maka tidak sah sholatnya. Jadi harus yakin, baik yakin tadi dengan pembahasannya, atau juga dengan berijtihad, au ghalabati dhannin, atau juga dengan sangkaan, dugaan yang kuat. Kalau dia masih syak, jadi ada 3 tingkatan mengenai dugaan ini. Yang pertama al-wahmu, dalam kitab disebutkan al-wahmu. Al-wahm ini sangkaan, dugaan yang lemah, kurang dari 50%. Kurang dari 50% disebut waham. Kalau setengah-setengah, 50-50, 50% itu disebut syak, ragu. Nah, ragu ini, syak ini 50% ke iya, 50% juga ke tidaklah. Antara na'am dan la-nya itu setengah, sama 50%. Itu disebut syak. Nah, sementara kalau dugaan kita lebih kuat, melebihi 50%, itu disebut dhon. Dhanna yadhunnu, menyangka atau menduga, dugaan yang kuat yang lebih daripada 50% untuk kepada na'amnya, kepada kebenarannya. Au ghalabati dhannin fa in shalla ma'a syakki lam tasihha salatuhu. Maka jika dia salat dengan keraguan tadi, belum sampai tingkatan dhon, masih syak,
maka tidak sah salatnya. Wa yushtaratu ma'rifatul qiblah, dan yang berikutnya syarat sahnya salat adalah mengetahui arah kiblat. Arah kiblat yang dahulu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina. Lalu Nabi lebih mencintai Ka'bah, lebih mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memalingkan ke arah Ka'bah dan menjadi kiblat beliau dan kaum muslimin sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah taala memalingkan kiblat sesuai dengan apa yang disukai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga di dalam pertengahan salat Nabi selalu dongak, selalu melihat ke atas, selalu menengadahkan dan melihat ke atas. Itu kalau Nabi, kalau kita enggak boleh. Kita salat sunnahnya melihat ke tempat sujud. Jangankan Nabi, wali saja mereka walaupun ada di antara mereka mungkin menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan, pandangannya bukan ke tempat sujud, tapi hati mereka sudah nyambung, sudah nyantol sama Allah Subhanahu wa taala, sudah fokus, konsentrasi dengan apa yang dia baca, apa yang sedang dia lakukan. An ya'rifal insanu bima yaqulu wa yaf'al. Tapi kalau kita jangan coba-coba salat pakai noleh-noleh ke kanan dan ke kiri, sementara kita belum paham, belum ngerti yang fardu, yang rukun, yang sunnah-sunnah kita belum ngerti, belum paham, maka kita manteng melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud. Lain lagi mungkin kalau sudah ulama yang soleh, yang dia arif billah, yang dia sudah konsentrasi fokus di dalam bacaannya, dan dia hanya wajahnya mungkin yang berpaling atau yang menoleh, sementara hatinya tidak menoleh. Kalau kita mungkin terbalik, wajahnya ke tempat sujud tapi hati kita yang menoleh. Kalau wajah saja kita makruh menoleh, bagaimana kalau hati yang menoleh? Kalau hati yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disyaratkan juga mengetahui arah kiblat. Kalau kita di dalam Masjidil Haram di hadapan Ka'bah, maka kita wajib melihat ainul kiblah, wajib menghadap jihah kita, jihatul kiblah, arah kiblat kita langsung ke Ka'bahnya, ke ainul kiblah, yaitu Ka'bah. Sementara kalau kita di sini jarak yang cukup sangat jauh ribuan kilometer, ya maka hanya arahnya saja, hanya jihatul kiblah. Tidak mungkin kita sampai tepat sampai ke ainul kiblah atau sampai ke Ka'bah. Nah, sementara para ulama-ulama telah merancang dan telah menjelaskan kepada kita bagaimana, bahkan di dalam kitab juga, di dalam kitab Sayyidil Jad Al-Habib Utsman bin Yahya, beliau ada kalau di Jakarta ini dari barat tepat, dari arah barat tepat itu ke kanan, namanya barat daya ya, barat daya apa barat apa, barat laut ke arah kanan itu sekitar 20 hingga 25 derajat, antara 20 hingga 25 derajat dari barat tepat ke kanan sekitar antara 20 hingga 25 di dalam ketetapan fatwa beliau di dalam kitabnya. Ini arah kiblat harus kita ketahui, kecuali kalau dia salat sunnah di dalam kendaraan nafilatus safar, maka kiblatnya itu kemana kendaraannya itu menghadap. Kemana kendaraannya itu menghadap, dia menuju ke Surabaya ke arah timur, berarti dia kiblatnya ya ke arah Surabaya, ke arah timur, karena ke arah kendaraannya menghadap. Kalau di dalam salat sunnah di dalam kendaraan. Tapi di dalam salat fardu, kalau dia bisa memungkinkan, maka ketika takbiratul ihram saja, dia wajib menghadap ke kiblat, seterusnya selepasnya dia berjalan. Tapi kalau memang memungkinkan. Lain lagi kalau kita di atas pesawat. Kalau di atas pesawat, para fuqaha mengatakan karena kita tidak jelas di mana arah kiblat, tidak mungkin kita tepat mengarah ke kiblat, maka kita salat li hurmatil waqti, untuk menghormati waktu, nanti kita ulang, wajib i'adah. Kita wajib mengulangnya ketika kita sampai di tempat tujuan. Tapi tetap salat wajib selama kita masih berakal normal, masih sehat, masih waras, tidak ada halangan untuk seseorang meninggalkan salat.
dia tidak bisa sholat berdiri, maka dia sholat duduk. Tidak bisa sholat dengan posisi duduk, maka berbaring. Ittija', berbaring. Seperti mayat di dalam liang lahatnya. Kepalanya di arah utara, kakinya di arah selatan. Dia menghadap ke kiblat, berbaring ke arah kanan, sebelah kanan, dan menghadap ke kiblat. Kalau dia mustalqiyan, dia celentang. Mustalqiyan ala qafah, dia celentang, maka kepalanya ya ada di timur, bukan kepalanya di barat, kepalanya di timur. Dia ganjal bagian atasnya, kepala dan pundaknya, sehingga dia melihat ke Ka'bah, ke kiblat. Lalu dia takbir dan sholat sebisanya, semampunya. Ruku dan sujudnya hanya sedikit menundukkan kepala. Sebagaimana ketika kita sholat dalam keadaan posisi duduk, ruku menunduk sedikit, ketika sujud menunduknya lebih banyak. Menunduknya ketika sujud lebih banyak, lebih rendah dibanding ketika ruku. Namun waktu juga yang terbatas. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini pembacaan kita. Baru 2 itu ya, baru syarat sahnya salat, masuk waktu, dan mengetahui arah kiblat. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, amin. Hati kita selalu khusyuk kepada Allah, amal kita selalu diterima oleh Allah taala, doa kita selalu didengar oleh Allah taala, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati dari Dewan Guru, begitu juga Al-Habib Muhsin, Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Baqi Al-Attas, dan para alim ulama yang lainnya, hadirin dan hadirat, tetamunya Allah Subhanahu wa taala dan tetamunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, barusan kita sama-sama mendengarkan, menyimak dan mempelajari tentang ilmu fiqih yang mana yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu fikih ini kita bisa memahami agama, tata cara bagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dari semenjak kita wudu, begitu juga kita melaksanakan salat, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun lanjutan daripada pembahasan kita di malam hari ini tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Setelah Al-Qur'an, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampailah kita ke dalam hadis yang ke-11 dari kitab Nurul Iman. Semoga kita mendapatkan cahaya iman dan mendapatkan halawatul iman di dalam hati kita,
sehingga apabila seseorang sudah mendapatkan cahaya iman dan halawatul iman, maka dia akan merasakan nikmatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu kita bahas tentang hadis mahabbah, kecintaan, yang mana kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana ciri-cirinya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana keadaan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana ringkasnya bahwasanya apabila seorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk Allah dari Jibril, penghuni langit, penghuni bumi, maka akan mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan minggu yang lalu pula kita bahas bagaimana sih caranya untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang panjang lebar di antaranya mutaba'ah lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua memperbanyak, yaitu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu kita memperbanyak daripada istighfar, minta ampun sama Allah SWT dan menyucikan diri kita, khususnya hati kita. Kemudian memperbanyak yaitu at-tazawur, saling berziarah, ya, yang mana akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak yaitu tahabub, teman-teman kawan kita yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak tabadul, berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari amalan yang bisa membuat, ya, mendapatkan kecintaan dari Allah, yaitu melaksanakan sholat tepat di awal waktu. Kemudian birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian al-jihad fisabilillah, akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu hifdzul lisan, menjaga lisan kita tidak mengucap kecuali yang diridhoi oleh Allah. Itu pun menarik penyebab untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mudawamah, ya, bil a'mali salihah, continue, istimrar, ya, bukan setengah-setengah berbuat amal saleh terus menerus, bukan sekarang hadir majelis minggu depan udah ogah lagi nggak mau ngaji, ya, nanti bulan lagi baru ngaji. La istiqamah fil amal. Kemudian al-itqan bil amal, yaitu betul-betul sungguh-sungguh dalam beramal, enggak kerjaannya setengah-setengah sehingga tidak beres, ya. Dan banyak lagi amalan-amalan yang mengundang, ya, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala atau penyebab untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadis yang kemarin itu kita bisa hafal. Ada yang hafal? Ada yang hafal enggak? Tunjuk tangan kalau ada yang hafal hadis kemarin. Ayo bismillah, ada yang hafal enggak? Kok pada diem? Takut dites kali ya? Ya. Insya Allah yang sudah ditulis, ya, ini masih mumpung hadis yang ke-10, baru masuk yang ke-11. Saya ingin dihafalin, bukan cuman ngapalin lagu-lagu, nggak ada pahalanya, ya. Tapi kalau menghafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu nur, cahaya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya harap mudah-mudahan nanti bisa dihafal. Kalau perlu nanti bikin perlombaan, yang hafal dapat hadiah mobil, mobil-mobilan. Kalau mobil beneran kan nggak sanggup, ya. Nanti ada hadiahnya yang hafal. Mau hadiah dari saya apa hadiah dari Allah Subhanahu wa taala? Tinggal pilih. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala idza iqtaraba az-zamanu lam takad ru'ya ar-rajulil muslim takdzib wa asdaquhum ru'yan
asdaquhum haditsan rawahul Bukhari wa Muslim. Ini pembahasan tentang ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Ya, mimpi itu ada macam-macam. Ada mimpi ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Ada lagi ar-ru'ya al-kadhibah, ru'ya yang bohong. Orang suka ngarang-ngarang mimpi, banyak kan? Ya, sekarang orang banyak ngarang-ngarang mimpi begini, ya, gunung belum meletus dia bilang gunungnya meletus. Walhasil macam-macam. Ada lagi namanya ru'ya fasidah, ya, yang berbahaya, ngerusak ini orang, ya. Atau ru'ya al-hazina, yakni ru'ya al-hazina, ru'ya yang menyedihkan. Ada lagi ru'ya dharrah, yang berbahaya. Nah, maka hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Banyak meriwayatkan hadis. Yang lalu, minggu lalu Abu Hurairah juga. Minggu ini Abu Hurairah juga. Karena banyak sekali, ribuan hadis. 5.000 hadis lebih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sabda Rasulullah SAW, idza iqtaraba zamanu, apabila telah dekat zaman, waktu maksudnya yaumul qiyamah, apabila hari kiamat sudah dekat. Ini iqtaraba yaqtaribu, yaitu mendekati. Bisa juga arti zaman di sini ya ini gurbul zaman, gurbul waqt, dekatnya masa, sehingga kita tidak terasa 1 tahun kayak 1 bulan. Betul? Kita rasakan itu kan? Kemudian 1 bulan kayak 1 minggu rasanya, 1 minggu kayak sehari rasanya. Ini iqtarabaz zaman. Bisa juga arti iqtarabaz zaman yaitu zamanul maut atau al-ajal, apabila ajal telah mendekati seseorang. Jadi arti iqtarabaz zaman ini luas. Bisa mendekati kiamat, bisa mendekati dengan waktu tadi itu, waktu sangat singkat banget. Ya, udah baru kemarin kecil, cek udah gede aja tuh anak, udah kawin, udah punya anak, subhanallah, punya cucu cepat. Baru kemarin kayaknya kawinnya baru kemarin udah punya anak aja. Ya, itu iqtarabaz zaman. Atau sudah dekat ajal. Apabila orang ini sudah mendekati ajalnya, maka orang kalau sudah lanjut usia atau dekat ajalnya, biasa banyak mimpi-mimpinya itu jadi kenyataan. Betul apa enggak? Ya, enggak perlu saya sebut deh, banyak beberapa orang ya, dia sebelum meninggal dunia dia mimpi, saya akan meninggal pada hari ini, mimpi. Dia bisa tahu tuh dari mimpinya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, lam takad, hampir-hampir kalau sudah mendekati zaman yaitu hari kiamat atau zaman yang tadi mendekati ajal dan lain sebagainya, ya hampir-hampir mimpinya seorang yang muslim itu la takdzib, yakni tidak bohong. Hampir-hampir mimpinya benar. Maka judulnya ini tentang ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Tapi digarisbawahi oleh Rasulullah SAW. Maksudnya hampir semuanya nggak ada yang bohong, mimpinya jadi kenyataan. Akan tetapi digarisbawahi Rasulullah SAW, beliau mengatakan wa asdaquhum ru'yan asdaquhum hadisan. Orang yang paling benar dalam mimpinya, orang yang paling benar dalam ucapannya. Jadi kalau ente mau lihat, oh tadi malam ana mimpi dapat uang 1 miliar misalnya. Ente kasih anak uang 1 miliar, kebetulan dia kenal sama orang kaya. Pak Haji, tadi malam ada mimpi ya,
tadi malam ada mimpi ente disuruh kasih anak uang 1 miliar. Nah, lihat dulu nih orang tukang bohong apa enggak. Kalau ini orang banyak bohongnya, jangan didengerin. Oh iya, dia doain aja biar anak dapat uang 100 miliar buat ente 1 miliar. Gituin aja kalau orang kayak gini, doain aneh dapat 100 miliar buat ente 1 miliar anak kasih. Kalau dapat 100 miliar, doain aja. Mudah-mudahan beneran dapat 100 miliar. Walhasil Rasulullah menggarisbawahi kalau mau tahu mimpinya itu benar, yang paling benar mimpinya, yang paling jujur ucapannya. Sehari-hari memang nih orang nggak tukang bohong. Maka asdaquhum ru'yan, asdaquhum hadisan. Maka fiqhul hadis di sini, pemahaman dari hadis di sini, yang pertama tentang sidqur ru'ya inda taqarubiz zaman. Benarnya mimpi seseorang itu tatkala hari kiamat sudah dekat. Di akhir zaman tuh mimpi-mimpi banyaknya menjadi kenyataan. Hampir-hampir jarang mimpi itu dusta. Yang kedua, fiqhu al-hadis, ya, pemahaman tentang hadis ini, sidqul hadis mujibun li sidqir ru'yah. Benarnya ucapan seseorang, jujurnya seseorang yang selalu dia berkata-kata jujur, ya, maka telah menunjukkan bahwasanya mimpinya menjadi benar, bukan bohong. Ya. Kemudian di sini ada perbedaan kalimat ru'ya, ya-nya kepanjang ke atas pakai alif, bukan ru'yatu. Ya, makanya ru'yatul hilal bukan pakai iya-nya, enggak panjang. Ru'yatul pakai ta marbutah. Ru'yatul hilal, enggak, bukan mimpi. Harus dilihat dengan mata. Bukan pakai mikroskop, dilihat dengan ru'yatul hilal. Ya, melihat tuh. Ya, adapun yang dimaksud sini ya ru'ya, ya, dengan alif, yaitu ma yarahul insan fi manamihi, sesuatu yang dilihat oleh seseorang manusia di dalam tidurnya, itu dibilang ar-ru'ya, pakai alif. Ma yarahul insan fi manamihi au fi naumihi huwa ar-ru'ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Nabi Allah Yusuf alaihi salam, iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya abati, ya Nabi Yusuf mengatakan, ya abati, iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Beda di dalam surat, ya, setelah surat Yasin, inni ara fil manami. Beda kalimatnya. Di dalam surat yang surat apa setelah surat ini? Setelah surat Yasin, surat apa namanya? As-Saffat. Naam, surat As-Saffat. Nabi Ibrahim, ini Nabi Yusuf. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, ya, ya bunayya inni ara. Ya, inni ara fil manami anni azbahuka. Fanzur mada tara. Ya, saya melihat dalam tidurku. Jadi mimpinya seorang nabi itu benar. Bisa jadikan hukum. Beda dengan mimpinya kita, nggak bisa jadikan dalil. Tapi mimpi seorang nabi bisa jadi hukum. Tapi dalam surat Yusuf, ya, idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu, bukan ara. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kemudian di sini perlu diperhatikan bahwasanya adab di dalam mimpi ini, setelah kita tahu maratibnya mimpi, jenis-jenis macam mimpi,
adabnya mimpi itu, ya, apabila mimpi itu mimpi yang salehah, mimpi yang bagus, ya, pertama ente tahmadillah, yakni engkau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, paling kurangnya bersyukur. Adab yang kedua al-istibsyar, ya, yaitu merasa gembira dengan mimpi yang baik itu. Kemudian adab yang ketiga, disunnahkan engkau menceritakan mimpi yang baik ini, ya, kepada liman tuhibbu, orang yang engkau cintai. Ceritain misalnya sama istri ente, "Mah, tadi malam bapak mimpi gini. Nggak mungkin masa istri hasut sama ente. Tapi jangan ente mimpi yang bagus ente ceritakan kepada musuh atau orang temen yang nggak demen sama ente. Oh, tadi malam ada mimpi dapat begini, proyek anak gol. Langsung dia hasut. Ya, dia gimana caranya supaya tidak terbukti, ya, tidak terjadi mimpi ente itu. Sunnah menceritakan kepada orang yang engkau cintai, dan orang ini tidak akan benci kepadamu. Tapi kepada orang yang nggak senang sama ente jangan ente ceritakan, walaupun itu mimpinya baik. Kebalikannya, ya, apabila mimpi itu mimpi yang buruk, pertama at-ta'awuz billah, ya, ente bangun tidur langsung auzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung dari Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah dari godaan syaitan dan dari mimpi ini. Ya Allah, mudah-mudahan enggak terjadi mimpi ini. Misalnya mimpi dipatok ular, mimpi dibunuh orang, mimpi dirampok, mimpi waliyadzubillah min dzalik. Kemudian disuruh ente setelah itu meludah. Yani ayat fula thalathan. Ya, bita ayat fula thalathan, 3 kali ludahan. An yasarihi, sebelah kirinya. Nggak usah ludah yang ini, ludahin gitu, jangan. Ludah biasa aja. Ya, yatful tuh beda dengan yabsuk. Beda yabsuk sama yatful. Kayak orang minta air sama kiai, ya, sama Habib. Bib, doain Bib. Ludahnya juga. Wah, nggak jadi minum dia kayak gitu. Itu yatful. Kalau utful fima, ya maksudnya ente ngeludahin itu airnya. Ludahin itu ludah biasa. Gitu. Kayak cipratan dikit, bukan jangan. Begitu juga, ya, 3 kali. Kemudian an yasarihi. Kenapa harus 3 kali? Takkidan, untuk lebih memperkuat, ya. Sekali enggak, karena setan adanya sebelah kiri. 3 kali ente ludah. Sekali mungkin belum cukup, 3 kali. Kemudian adabnya yang ketiga, jangan engkau menceritakan tentang mimpi burukmu kepada siapa saja, sama istri pun jangan. "Mah, tadi malam papa di mimpi dibunuh." Jangan, nggak usah cerita, nggak usah cerita. Beda dengan tadi tuh, mimpi yang bagus, yang cakep, nggak apa-apa ceritain sama orang yang ente cintai. Kalau mimpi yang buruk, jangan. Ya, jangan ente ceritain. Tahu, berlindung sama Allah SWT supaya mimpi itu tidak. Kemudian adabnya juga ayan tagil ila jambihil akh. Pindah, tadi ente tidur sebelah sini. Waktu ente mimpi buruk, ente bangun, ente pindah kemana? Sebelah kanan atau sebelah kiri, terserah ente. Yang penting jangan tidur di tempat yang sama. Nah, seperti itu, ya. Yang berikutnya jangan ceritain. Buktinya apa? Dalilnya dari mana? Dari ayat Al-Quran tadi. Tatkala Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya Nabi Allah Yaqub alaihissalam, "Inni ra'aitu, ya, ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aitum li sajidin." Apa jawaban abahnya? Ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Itu dalilnya. Jangan ceritakan wahai anakku, karena ada 11 orang nih dari saudaranya Nabi Yusuf, ada 11 orang. Jangan ceritakan. Kenapa jangan ceritakan? Karena ayahnya Nabi Yakub tahu Nabi Yusuf nih paling disayang, paling dimanja sama abahnya.
anak kesayangan. Di sini pun kalau kita sayang sama anak, jangan terlalu menampakkan di hadapan anak-anak kita yang lain. Kesayangan sama anak kita yang berlebihan, mungkin dia paling tua atau anak bontot, itu membuat iri saudara-saudaranya yang lain. Ya, ada ilim. Ya, itu membuat iri saudara-saudara yang lain. Nabi aja, Nabi Yusuf masih ada yang hasut. Maka jangan ceritakan hal-hal yang baik pun kepada orang lain yang mungkin nanti akan hasut. Ya, itu daripada. Maka ru'ya as-salihah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, ru'yal muslim juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Dari 46 kenabian, bagian dari bagian kenabian. Ya. Maksudnya apa? Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian mimpi yang baik, ya, ar-ru'ya tasurru la taghur. Ya, mimpi yang bagus, ru'ya salihah tasur, bikin orang girang, senang, farhan. Alhamdulillah, ana tadi malam mimpi Rasulullah SAW. Tadi malam ana mimpi ketemu Habib Umar, mimpi ketemu ketemu aulia, terserah. Tapi itu gembirain hati ente. La taghur, jangan jadi GR atau tertipu sehingga ente sombong. Wah, ente sudah sering mimpi bagus, sombong, kejeblos nanti ente. Ya, jadi ru'ya salihah tasur la taghur. Ya, maka dari itu perlu diperhatikan, ya, mimpi ini, ya, di akhir zaman, ya, ada mempunyai makna sehingga banyak didapati mimpi-mimpi menjadi kejadian. Nah, gimana caranya supaya mimpi baik, mimpi bagus? Sebelum kita tidur, kita baca doa. Paling kurang, ya, sebelumnya kita baca surat Ad-Dukhan di malam hari atau surat Al-Muluk 30 ayat. Ad-Dukhan itu 70.000 malaikat yang ngawal ente, 70.000 malaikat yang jaga ente. Setiap malam Rasulullah nggak ninggalin. Sebelum tidur Rasulullah baca surat Ad-Dukhan. Dan ente buktikan, ini malam, gak usah tunggu besok. Ini malam, hatta ente tidur jam 2 tapi ente baca surat Ad-Dukhan, ente bangun sebelum subuh, ente seger. Bukan kayak seperti orang begadang, ente seger. Begitu juga baca surat Al-Muluk. Kemudian baca sholawat, baca yang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, doa-doa yang sebelum tidur. Kemudian ada bacaan supaya mimpi bagus. Allahumma inni as'aluka ru'ya salihah ghairal fasidah, an-nafi'ah ghairal dharrah, as-sadiqah ghairal kadhibah. Singkat tuh, ya, ru'ya salihah ghairal fasidah, an-nafi'ah ghairal dharrah, as-sadiqah ghairal kadhibah. Mudah-mudahan, ya, dan mimpi, sebelum mimpi juga, ya, malam itu kita baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, baca 20 kali. Ya, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ya, baca bismillahirrahmanirrahim, insyaallah rumah ente dijaga dari kemalingan, dijaga dari kebakaran, dijaga dari kebanjiran kalau ente mengamalkan, dan banyak lagi waktunya yang tidak cukup. Hadza wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Alhamdulillah ala amtaril judil ihsani wa faidil ata'il imtinani. Bi dzikri habibir rahmani sayyidil akwani al-mustafa al-mukhtar min waladi adnani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan nahuzu biha ila ala jinani, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa qurrata ayunina wa nura qulubina Muhammadin imamil insi wal jani. Allahumma adim salawatik wa azka taslimatik ala abdikal mustafa al mujtaba ahli hadratikal aliyah
إمام السراء إمام البرايا خير البرية وعلى آله وأصحابه خيار السرايا خير السرية وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. Hadirin hadirat, wabil khusus para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh, dewan guru kita Al-Habib Al-Dailallah Al-Habib Alwi bin Uthman bin Alwi bin Uthman bin Yahya mata'anallahu wa iyyakum bih, Syekh Ridwan bin Karthim Al-Amiri mata'anallahu wa iyyakum bih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan selalu membawa kita ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala, hadrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Begitu juga guru kita akhina Syaqiq Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas mata'ana Allah wa iyyakum bituli hayatih wa adimna min barakatih wa ulumih fid darain. Amin radhiyallahu. Wabil khusus orang tua kita juga Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, yang semoga Allah memberikan panjang umur dalam sehat wal afiah, keberkahan dunia sampai akhirat, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan-keinginan yang besar di dalam hati beliau, sehingga terus bisa mengayomi kita, terus mendidik kita dengan pandangan beliau, dengan hati beliau, dengan doa-doa beliau, untuk semua kita terus mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, begitu juga semua penonton streaming Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua mudah-mudahan yang hadir di sini di Majelis Rasulullah, yang nonton di luaran dari website Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada juga permintaan-permintaan untuk membacakan Fatihah, terutama kepada orang-orang yang sakit dari semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita doakan semua agar penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa umurnya, setelah diangkat disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama daripada akhina Al-Habib Muhammad Al-Kaf, istri beliau juga dalam keadaan sakit. Beliau juga minta untuk kita semua mendoakan daripada kesembuhan dari penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya dan diri istri beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, angkat semuanya yang hadir juga, penyakit lahir dan batinnya, penyakit luar jasadnya dan juga ruhaninya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pantas untuk bermimpi-mimpi yang baik, pantas untuk melihat wajah-wajah yang baik, pantas untuk melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti kita punya niatan yang baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti disambut. Apalagi kita terus menghadiri majlis Rasulullah, menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir, pasti Rasulullah akan sambut kita. Tentunya kita terus minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat orang-orang yang baik. Dengan kita terus duduk dengan orang-orang yang baik di dunia, di dalam zahir kita, di setiap majlis orang-orang yang baik kita hadirin, pasti kita akan bergabung dengan orang-orang baik. Dulu Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, man la yara muflih kaifa yuflih. Bagaimana orang yang belum melihat orang yang sukses, bahagia dunia dan akhirat, dia akan bahagia dunia dan akhirat. Tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terus kenikmatan, terus taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dijaga taufik dan hidayahnya untuk kita semua, agar kita terus bisa bersama dengan orang-orang saleh, dengan para syuhada, para siddiqin, para anbiya, para mursalin, dan puncaknya dengan Rasulullah
dan masuk dalam hadrahnya Allah Subhanahu wa taala fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, berkumpul dengan rijalullah, ahlu hadrahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mereka orang-orang khusus, pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga digabungin oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka, bergabung dengan mereka. Syaratnya satu, kita bergabung juga di dunia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiqin. Orang-orang yang berjuang dengan zahir dan batinnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak orang-orang yang shadiqin. Mudah-mudahan yang hadir juga banyak dari kalangan orang-orang yang shadiqin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat maupun yang kita enggak lihat, yang kita tahu maupun yang kita enggak tahu. Majtama arba'una min ummati illa wa fihim waliyun lillah. Tidak berkumpul 40 dari umatku kecuali ada seorang waliullah yang dikabulkan doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Minta gabungin niat kita, gabungin permintaan kita, gabungin semua hajat kita dengan mereka semua yang hadir bersama kita. Dari arwah para salihin, arwah para mugarrabin, arwah para anbiya wal mursalin, arwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masukin terus hati dan sanubari kita, jiwa raga kita terus bergabung dengan mereka, bersama dengan mereka, ingin berkumpul dengan mereka, ingin bergabung dengan mereka. Mudah-mudahan Allah pandang hati kita, Allah pantesin kita, Allah jadikan kekuatan di dalam diri dan ruhani kita untuk bersama mereka. Kebersamaan yang sangat-sangat mahal bayarannya. Musahabatur rijali dzawil wafai na'imul khuldi fi daril fana. Bersahabat dengan orang-orang besar di kalangan Allah Subhanahu wa taala. Naimul khuld, kenikmatan yang abadi fi daril fana, di dunia ini yang fana. Allah, qaumun dakhalu jannatad dunya falam yashtaqu ila jannatil akhirah. Banyak para arifin mengatakan banyak kelompok-kelompok manusia yang masuk surganya Allah di dunia, dia enggak rindu lagi dengan surga akhiratnya, karena sudah nikmat bersama Allah Sang Pencipta surga dan seisi-isinya, kenikmatan dan seisi-isinya udah bergabung di dalam hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Ayo minta kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tulusin hati kita, bersihkan hati kita. Jangan kita sama sekali di dalam hati kita ada pandangan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang enggak suka dengan kita. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita selalu, hati kita selalu, hawa nafsu kita selalu dekat dengan Rasulullah, dekat dengan para aulia, dekat dengan para mugarrabin. Satukan kita punya permintaan dengan Allah, seluruhnya kita minta Allah Subhanahu wa taala agar memandang seluruh badaniyah kita, zahir kita, batin kita, ruhani kita, jasad kita, hati kita, jiwa kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat seperti ini, saat-saat munajat sama Allah Subhanahu wa taala, saat-saat permintaan yang tulus dengan Allah kita haturkan, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Qulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Rasakan dekatnya Allah dengan diri kita, Allah dekat dengan nadi kita, Allah selalu bersama hambanya yang menyebutnya. Ana inda man dzakarani, aku bersama orang-orang yang menyebutku, kata Allah. Kita menyebut Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa ana jalisu man dzakarani, aku teman duduk orang-orang yang menyebutku. Bersama kita Allah, duduk dengan kita Allah, menatap kita Allah,
mendengar kita Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, talama ashku gharami. Ya Allah, berapa lama lagi kami harus menanti ya Allah? Berapa lama lagi kami harus ya Allah menunda? Taubat kami denganmu, kembali kami denganmu ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Kau perintahkan kami untuk lari kepadamu ya Allah. Fafirru ilallah, fafirru ilallahi jami'an. Ya Allah, ajarkan kami untuk berlari kepadamu ya Allah. Ajarkan kami untuk selalu dekat denganmu ya Allah. Ajarkan kami untuk merasakan Engkau sebagai teman duduk kami ya Allah. Rasakan di dalam hati kami ya Allah. Buka sanubari kami ya Allah. Pandang jiwa dan raga kami ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Hal min mustaghfirin, hal min taibin, hal min talibi hajatin, hal maridin, hal min maridin. Engkau panggil kami setiap malam ya Allah. Siapa yang ingin kembali, siapa yang minta ampunan, siapa yang minta taubat, siapa yang punya hajat, siapa yang ingin kesembuhan, ya Allah, ya Allah, kami 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 ya Allah, ya Allah. Terima kami ya Allah. Terima kami ya Allah. Terima kami ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah yang tergelincir di dalam kemaksiatan ya Allah, yang belum merasakan nikmat berzikir ya Allah. Kami ya Allah yang penuh dengan noda dan dosa ya Allah. Kami yang penuh kesalahan dan kehilafan ya Allah. Dosa-dosa kami ya Allah, siapa untuknya ya Allah? Siapa yang mengampuninya ya Allah? Ya Allah, saudara kami yang terkena musibah, saudara kami yang turun bala, siapa yang mengangkat bala ya Allah? Siapa yang mengangkat musibah mereka ya Allah? Saudara kami di Palestina, saudara kami di Shishan, saudara kami di Kashmir, saudara kami di Yaman, saudara kami di Mesir, saudara kami di Suriah, saudara kami di Syam. Man lahum ya Rabb, man lahum ya Rabb. Rabbuna wa Rabbuhum ant, Rabbuna wa Rabbuhum ant, Rabbuna wa Rabbuhum ant. Anta hasbuna wa hasbuhum, Anta hasbuna wa hasbuhum. Fa ni'mal hasbu hasbuna, wa ni'mal rabbu rabbuna. Aghithna ya Rabb, irhamna ya Rabb, unsurna ya Rabb, ujburna ya Rabb, ighfir lana ya Rabb, sturna ya Rabb, balna ya Rabb, qabilna ya Rabb, bal alayna biwajhikal karim, iqbal alayna biwajhikal karim, iqbal alayna biwajhikal karim. شرفنا برؤية حبيبك مصطفى، حبيبك المصطفى، شرفنا به يا رب، برؤيته يا رب، بخدمته يا رب، بطاعته يا رب، بمحبته يا رب. كن لنا يا رب، كن لنا ولهم يا رب، كن لنا ولهم يا رب، كن لنا ولهم يا رب. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اضطررنا إليك يا رب، اضطررنا إليك يا رب، سألناك يا رب، دعوناك يا رب، رجوناك يا رب. حقق رجانا، لا تخيبنا يا رب، لا تخيبنا يا رب، لا تخيبنا يا رب، لا تخيبنا يا رب.
فلنجود يغفر ذنبنا والخطية فلنجود يغفر ذنبنا والخطية فلنجود نغفر ذنبنا والخطية حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي وأره سري وقلبي من الله وشواظي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اقبلنا برحمتك الواسعة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي ذراك قبل الفنا والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال ربي استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا
والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة حباب الشيخ بنت علي الحامد الله اغفر لها ويرحمها وتغشاها بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة.